Salam jumpa, bersyukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kita masih bisa diskusi, bincang-bincang masalah analisa dan perancangan sistem informasi. Pada kali ini tampang saya tidak muncul pada screen karena materinya banyak gambar, jadi agar supaya lebih fokus melihat gambar-gambar yang saya buat, makanya tampang saya nggak muncul. Dan saya mendoakan semoga yang melihat tayangan ini selalu diberikan kesehatan, semangat, dan juga kebahagiaan. Baik, kita bahas mengenai use case diagram ya. Sebelum membahas tentang use case diagram, saya ingatkan kembali pembahasan yang lalu tentang sistem ya. Karena dan pada tayangan yang lalu juga saya minta ada kesepakatan dulu masalah pemahaman tentang sistem. Nah, karena ada kaitannya dengan pembuatan use case diagram ini ya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa sistem ada 9 karakteristik. Nah, yang lebih difokuskan adalah pada masalah environment dan komponen ya. Jadi di sini ada 2 karakteristik yang perlu kita fokus, yaitu environment dengan komponen, di mana environment berada di luar boundary ya, di luar lingkungan perusahaan lah misalnya. Sementara komponen berada di dalam. Ini saya contohkan ada 5 komponen. Ya, bisa aja ini adalah orang keuangan, orang marketing, administrasi, gudang, front office gitu ya. Ininya di sana. Ini adalah gambaran mengenai sistem ya. Environment berada di luar ya. Jadi fokus kita adalah pada perilaku environment ini. Jadi use case diagram terkait dengan perilaku environment saat berinteraksi dengan sistem informasi. Oke. Kalau kata use case, kalau orang tanya use case itu apa? Use case itu adalah sebuah simbol elips di mana di dalamnya ada kata kerja. Dan banyak referensi menyatakan kata kerjanya jangan lebih dari 4. Berarti di sanalah kepiawaian para peserta didik nantinya kita ajarkan agar supaya dengan 4 kata bisa menjelaskan tentang sebuah kegiatan saat environment atau aktor utama berinteraksi dengan sistem informasi. Ya. Kalau use case diagram itu lengkap ya, di dalamnya ada lingkungan sistemnya, ada sekumpulan use case ya. Kemudian ada aktor utama dan mungkin ada aktor pendukungnya. Oke. Jadi use case diagram itu sendiri adalah model grafis menggambarkan perilaku dari aktor utama saat dia berinteraksi dengan sistem informasi. Perilaku dari environment saat dia berinteraksi dengan sistem lingkungan, sistem di dalam ya. Jadi itu utamanya di sana. Jadi makanya singkatnya sekali lagi harus kritis di dalam menentukan mana environment, mana komponen, mana aktor utama, mana aktor pendukung. Nah, karena ada kaitannya dengan pembuatan use case diagram ini. Nah, pada kesempatan ini saya mencuplik sebuah video kecil di dalam sebuah lingkungan minimarket, dan asumsikan saja bahwa minimarket itu sudah kita analisis merupakan sebuah sistem dengan 9 karakteristiknya sudah ada di sana. Dan ini adalah videonya. Sebentar kita klik masuk ke dalam sistem minimarket. Kita lihat para pembeli sudah ada. Coba kita tanya salah satu. Dek, kalau ke sistem minimarket ini ngapain aja? Apa yang bisa dilakukan? Saya mencari barang yang saya inginkan dan membawa barang tersebut ke kasir, lalu membayarnya dan mendapatkan stok dari barang tersebut. Oh, itu. Antri ya. Ikut antri. Bayar. Oh, tidak dapat. Oke. Yang jadi kasir apa aja yang dilakukan nih di sistem minimarket nih? Mencatat barang yang terjual setiap hari, terus melakukan rekapitulasi setiap hari, Pak. Terus Membuat laporan penjualan per bulannya. Lalu mencek barang setiap produk yang ada. Oh, itu. Oke, terima kasih. Oke, itu adalah sekelumit video kecil. Sekarang kita coba
urai, kita dekomposisi video tersebut untuk membuat diagram use case-nya ya, use case diagram. Kita mulai dari use case pertama, dan tadi saya katakan bahwa use case diagram menggambarkan kegiatan aktor utama, perilaku aktor utama, behaviornya dari aktor utama saat berinteraksi dengan sistem informasi minimarket. Ya, oke, kita cek use case pertama, apakah ada kaitannya. Kita potong-potong. Sekarang coba kita klik ini. Masuk ke dalam sistem minimarket. Nah, masuk ke dalam sistem minimarket. Berarti kita saat membuat diagram, use case diagram, yang pertama kita lakukan adalah membuat lingkungannya dulu. Kita kotakin, ya. Kemudian kita beri judul. Di sini adalah sistem informasi minimarket. Oke, itu adalah langkah pertama dari pembuatan use case diagram. Oke, selanjutnya adalah potongan kedua. Kita lihat para pembeli sudah ada. Coba kita tanya salah satu. Li, kalau ke sistem minimarket ini ngapain aja? Apa yang bisa dilakukan? Saya mencari barang yang saya inginkan. Nah, mencari barang yang diinginkan. Dan kita lihat di sini bahwa kalau si yang memegang kamera tadi adalah sebagai pengembangnya, dia langsung menginterogasi menginterogasi si aktor utama ya. Dia cuma tanya ngapain aja. Kata si aktor utama, dia mencari barang yang diinginkan kalau dia pergi ke sistem informasi mini market tersebut. Dan ini adalah simbol. Oke, kita lanjut adalah pada video kedua. Dan membawa barang tersebut ke kasir. Membawa barang tersebut ke kasir. Berarti use case berikutnya adalah menyerahkan barang ke petugas ya. Sebentar, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah simbol daripada aktor utama. Dia berupa orang tapi tulang dalam bentuk tulang ya. Jadi sudah ada dua use case di sini, mencari barang yang diinginkan, kemudian menyerahkan barang ke petugas. Selanjutnya kita cek. Lalu membayarnya. Oke. Tapi di sini akan ada use case ketiga mungkin. Use case ketiganya adalah melunasi pembayaran barang. Ya. Selanjutnya, jadi dalam pembuatan use case diagram tersebut kita harus ingat bahwa tidak menggunakan tanda-tanda panah, jadi hanya menggunakan garis-garis saja. Kita klik yang ke dan struk dari barang tersebut. Menerima struk. Tadi setelah kita lihat dari video, ternyata tidak ada struk yang diberikan, hanya kembalian. Kita anggap saja bahwa dia menerima struk pembayaran. Ya, ini pun jadi tugas nanti untuk para pengembang, bahwa harusnya ada struk berupa dokumen ya untuk diarsipkan gitu ya. Oke, berarti ini adalah selanjutnya kita lihat video berikut, potongan video berikutnya ya. Antri ya. Antri. Nah, ini ikut masalah. Antri. Bayar. Nah, sayang tidak ada struk yang diberikan. Hanya kembalian. Oke. Ya. Jadi tadi ada tidak struk, oke ya, nggak masalah, kita hanya asumsikan saja dia terima struk. Kemudian di sini ada antrian, ya. Tadi apakah kita buat juga satu use case untuk mengatakan ada dia mengikuti antrian? Pada kasus ini sepertinya antrian tidak masuk dalam proses dokumen, tidak ada dokumennya, tidak masuk dalam proses sistem informasi, maka tidak perlu kita buatkan satu use case untuk mengikuti antrian tersebut, ya. Jadi sekarang sudah lengkap, hanya ada 4 use case, yaitu mencari barang diinginkan, menyerahkan barang ke petugas, melunasi pembayaran, dan menerima struk pembayaran ya. Dan tolong diingat dalam membuat use case diagram dia harus berurut, kegiatannya harus berurut-urut seperti ini memang sampai terbawah yang terakhir gitu ya. Dan ada satu yang perlu dicatat di sini bahwa tidak menggunakan tanda panah ya, tidak ada arah panah yang digunakan, dia hanya garis saja ya.
Nah, nanti kalau seandainya ada arah panah, itu punya pengertian tersendiri. Jadi jangan asal-asal main pakai arah panah semua. Tidak ada arah panah, dia hanya garis begini saja. Oke. Untuk sementara itu nanti kita akan jabarkan kenapa bedanya pakai tanda panah sama tidak. Ya. Nah, ini adalah gimana dengan kasir tadi? Kok nggak digambarkan di sini? Tadi sudah saya bilang bahwa use case diagram menggambarkan perilaku aktor utama saat dia berinteraksi dengan sistem informasi. Begini saja use case diagram sudah benar nih. Nah, kita lihat di sini pengembang sebetulnya sudah bisa membuat gambar, membayangkan program aplikasi apa akan dibuatnya gitu ya. Mulai dari melunasi pembayaran barang, berarti harus bikin modul program untuk menginputkan data barang ya, kemudian mencetak kwitansi atau stroke ya. Gitu sebetulnya. Gimana dengan yang kasih tadi sifatnya optional? Sudah saya katakan tadi bahwa boleh digambar, boleh enggak ya. Dan itu pun kenapa boleh digambar, boleh tidak, tergantung pada informasi yang disampaikan oleh si aktor utama. Tadi kan saya kasih gambaran tuh, pembeli, kamu ngapain aja ke sini gitu ya. Nah, udah mencari ini. Boleh tanya lanjutan, boleh tanya. Mencari barang yang diinginkan dengan siapa? Ada didukung oleh aktor yang tidak. Menyerahkan barang ke siapa gitu. Oh, menyerahkan barangnya ke kasir katanya gitu, kata si pembeli. Terus melunasi barang ke siapa? Ke kasir. Nah, jadi boleh kita gambarkan aktor pendukungnya itu kasir ya. Melunasi pembayaran ke siapa? Ke kasir. Menerima struk dari siapa? Dari kasir. Ya. Jadi artinya bahwa kemunculan kasir di sini dia adalah aktor pendukung. Boleh digambarkan tergantung pada informasi dari si aktor utama. Walaupun mungkin sebetulnya di dalam sana ada orang administrasi, ada orang gudang, ada orang marketing, tapi karena si aktor utama tidak tahu mereka, maka tidak perlu ada gambar di sana, tidak perlu digambarkan aktor pendukung yang lain gitu ya. Dia taunya hanya kasir. Karena ingat tadi, bahwa use case diagram menggambarkan perilaku dari si aktor utama saja ya. Dan ternyata salah satu misi pembuatan penciptaan UML ini adalah bagaimana caranya para pengembang sistem informasi tidak masuk ke dalam lingkungan sistem informasi secara internal, tapi dengan hanya menanyakan aktor utama saja, maka dia bisa membuat aplikasinya gitu ya. Jadi paradoks bertolak belakang sekali dengan diagram ASI ya. Kalau diagram ASI kan si pengembang harus masuk ke dalam sistem betul ya, menanyakan ke setiap orang, menanyakan berapa lembar dokumen yang dicetak, membuat rekapannya siapa aja yang membuat dan lain-lain ya. Tapi pada UML diciptakan ini salah satu adalah memungkinkan setiap pengembang tidak harus masuk ke dalam sistem informasi, cukup menanyakan pada para pihak luar yang berhubungan langsung dengan sistem informasi, kira-kira gitu ya. Nah, ini dah salah satunya adalah dengan use case diagram. Jadi keberadaan aktor pendukung seperti kasir ini dikatakan optional, boleh ada, boleh tidak. Yang penting aktor utamanya harus ada. Nah, itulah sebabnya sekali lagi saya ingatkan bahwa menetapkan environment dengan komponen harus jelas, harus clear ya. Nanti takutnya harusnya komponen dianggap environment, maka dibuatlah di sini ada satu environment misalnya administrasi gitu ya. Gimana berinteraksi? Enggak ya, itu salah. Jadi use case diagram jadi salah akhirnya. Oke. Oke, ini adalah tayangan daripada video tadi adalah menggambarkan tentang aktor utama ya, dimana dipertanyakannya oleh si pengembang sistem ceritanya. Jadi masalah adalah gimana dengan pimpinan tadi ya. Gimana dengan pimpinan ya. Nah, untuk pimpinan walaupun tadi tidak ada dalam video, kita harus tahu juga ya, pimpinan ini bisa masuk di dua tempat nih. Bisa jadi komponen, bisa jadi environment pada kasus ini ya. Bisa jadi aktor utama, bisa jadi aktor pendukung. Makanya kalau seandainya sang pimpinan ini ternyata tidak melakukan kegiatan SI, maka pimpinan dianggap sebagai environment atau aktor utama. Ya, artinya bahwa yang namanya pimpinan kan nggak merekap, nggak bikin laporan kan gitu ya. Kalau pimpinan harus ngumpulin data, merekap, bikin laporan, ya percuma aja dia ngangkat pegawai kan gitu ya. Jadi pastinya memang selalu pimpinan ini seringkali menjadi environment ya, atau aktor utama, sehingga use case diagramnya harus ada jadinya ya, karena kita anggap pimpinan adalah aktor utama ya. Apa saja? Nah, ini adalah
si pimpinan, ya. Jadi dia kita anggap sebagai environment atau aktor utama. Dia tidak melakukan kegiatan SI, cuma menerima rekapan, menerima laporan, validasi, dan membuat kebijakan, kan gitu ya. Jadi makanya dia berada di sebelah kiri biasanya, dianggap sebagai aktor utama, ya. Nah ini, jadi kan gini, aktor utama adalah environment atau pihak keluar dari sistem perusahaan, gitu ya. Itu udah pasti. Yang berhubungan langsung dengan, yang berinteraksi langsung dengan sistem informasi. Tapi ternyata ada juga aktor utama yang orang dalam, gitu ya. Cuma karena dia tidak melakukan kegiatan SI di dalamnya, maka dianggap sebagai aktor utama juga. Oke, itu saja. Jadi untuk materi kali ini sampai di sini. Cuman ada satu hal yang perlu disampaikan seperti kebiasaan, bahwa kenapa kita semua saat ini masih disukai orang, masih ditemenin orang, masih disayangi orang, masih dihormati orang, masih dibanggakan oleh orang lain. Kenapa? Karena aib kita masih ditutupi oleh Yang Maha Pencipta, ya. Yang Maha Pencipta masih menutupi aib kita. Coba aib kita dibuka sama Sang Pencipta, tidak ada orang dekat kita, tidak ada orang akan menghormati kita, ya. Oleh sebab itu, maka janganlah kita membuka aib orang lain, ya. Karena kalau kita membuka aib orang lain sama dengan kita memakan bangkai saudara sendiri, ya. Dan Sang Pencipta akan membukakan aib kita. Hati-hati. Oke, sampai ketemu lagi.